Indonesia ini ya, negeri yang tak pernah kehabisan drama. Setiap harinya kita disuguhi pertunjukan spektakuler yang membuat Hollywood terkesima. Di satu sisi, kita punya Kaisang Pangarep, putra presiden yang mendadak jadi bintang utama berita karena dugaan kasus gratifikasi. Yang kemarin pamer-pamer itu loh, jalan-jalan ke luar negeri pakai jet pribadi itu loh. Dan ada drama kejar-kejaran antara KPK dengan Kaisang Pangarep. Jadi PSI, partai yang diketuai Kaisang ini, mendadak kehilangan jejak ketua umumnya. Tapi kabarnya kemarin Kaisang udah muncul kok di base camp PSI. Nah, kita tunggu langkah dari KPK selanjutnya. Tentu saja, alasan KPK mengincar Kaisang bukan karena dia mendadak hilang dari radar, tapi karena dugaan kasus gratifikasi. Ya, biasa kan? Yang awalnya tampak polos dan bersih, ternyata memiliki jejak-jejak kotor yang perlahan terungkap. Dan kali ini, jejak itu mengarah ke keluarga yang punya kekuasaan paling tinggi di negeri ini. Nah, di sisi lain, kita kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia yang sangat dihormati di seluruh dunia ini. Beliau itu sekelas kepala negara loh, datang ke Indonesia dengan pesawat komersial, tidak naik jet pribadi, tidak naik mobil mewah, tidak ada pesta megah, dan tidak tidur di hotel mewah, dan tidak pula dengan kawalan ketat mobil-mobil mewah yang mengkilap. Alangkah sederhananya. Bayangkan betapa kontrasnya situasi ini. Di satu sisi, seorang tokoh, seorang pemimpin agama kelas dunia yang begitu rendah hati memilih penerbangan komersial dan menolak kemewahan. Di sisi lain, seorang anak presiden yang kemarin-kemarin menghilang entah kemana dicari oleh lembaga anti rasuah dengan tuduhan yang sangat serius. Sungguh, ini adalah potret yang begitu ironis tentang dua dunia yang seakan-akan berputar di orbit yang berbeda. Dan lucunya lagi, iya ini lucu sekali, Bobi Nasution, kakak iparnya Kaisang, seakan membela sang adik ipar. Dia bilang, emangnya Kaisang pejabat publik? Setahu saya, Kaisang bukan pejabat publik. Loh. Ini kan aneh. Masa hal seperti ini sekelas wali kota tidak paham? Mak aja paham loh. Kaisang memang bukan pejabat publik. Tapi kita kan harus melihat Kaisang kaitannya dengan penyelenggara negara. Kaisang nggak bisa dianggap secara personal. Ada kaitannya dengan keluarganya. Dan KPK punya kewenangan untuk mengusut itu. Kaisang ini kan sanak saudaranya dari para penyelenggara negara, yaitu anak dari Presiden Joko Widodo, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, serta adik ipar Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dan pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sampai di sini paham? Sama aja paham kok. Bayangkan, PSI, partai yang dulunya dikenal dengan semangat milenial dan transparansi, mendadak seperti kehilangan sinyal wifi. Kemarin ya, ketika ditanya di mana keberadaan sang ketua umum, para petinggi PSI itu hanya bisa mengangkat bahu, tersenyum kecut, dan bilang, kami tidak tahu keberadaannya. Mungkin sambil garuk-garuk kepala juga kali ya. Wah, kalau begini caranya, sebaiknya PSI ganti nama aja menjadi Partai Sedang Ngumpet. Mungkin ini lebih relevan, mengingat situasi mereka saat ini. Bagaimana bisa seorang ketua umum partai politik bisa lenyap begitu aja? Mungkin ini semacam trik sulap politik. Ya,
PS ini ya, yang selama ini dikenal sebagai partai milenial yang penuh semangat, kemarin tampak seperti remaja yang kebingungan mencari kunci motor yang hilang itu loh. Kita jadi bertanya-tanya loh dengan PSI, apakah benar transparansi dan integritas yang diusung partai ini? Atau hanya slogan kosong yang dipakai saat kampanye? Kaisang ini kan gemar tampil di media sosial. Dia juga lebih sering muncul di YouTube dan TikTok. Bahkan lebih sering daripada para selebritis. Namun anehnya, ketika KPK mencarinya, semua orang tiba-tiba tidak tahu di mana keberadaannya. Hanya di Indonesia loh, seorang yang begitu terlihat bisa mendadak menjadi begitu tidak terlihat, hilang celing. Kaisang dan dugaan kasus gratifikasi ini mengingatkan kita bahwa meskipun dunia terus berubah, pola-pola lama korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tuh masih begitu kuat mencengkram loh. Apa yang kita pelajari dari Paus Fransiskus seharusnya menjadi cermin bagi para politisi kita, bahwa kekuasaan tidak seharusnya menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri atau keluarga. Kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani, bukan untuk pamer kekayaan dan menumpuk kekayaan dengan cara-cara yang mencurigakan. Kesederhanaan Paus Fransiskus seakan menampar keras wajah para politisi kita yang kerap kali tampil glamor dengan segala atribut kemewahannya. Jika seorang pemimpin spiritual dunia saja bisa memilih untuk hidup sederhana, mengapa pemimpin-pemimpin kita atau setidaknya anak-anak mereka tidak bisa melakukan hal yang sama gitu loh? Apa sih yang membuat mereka begitu tergila-gila dengan kekayaan, kemewahan, dan gratifikasi? Paus Fransiskus datang ke Indonesia tidak untuk pamer kekayaan, tidak naik jet pribadi, tidak naik mobil mewah, tidak ada pesta megah, dan tidak tidur di hotel mewah. Beliau hanya seorang pria yang sudah sepuh dengan pakaian yang sederhana yang menunjukkan bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada materi. Konsep ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi mereka yang selama ini berkutat dalam lingkaran kekayaan dan kekuasaan. Seolah-olah itu adalah tujuan hidup mereka yang utama. Kaisang yang seharusnya menjadi panutan bagi kaum muda, kaum milenial dan Gen Z. Dia terlahir dari keluarga presiden. Dia seharusnya menjadi contoh bagi generasi muda tentang bagaimana hidup yang bersih dan jujur. Namun kenyataannya kini malah menjadi bahan pembicaraan karena pamer kemewahan dan dugaan kasus gratifikasi itu loh. Sungguh bagaikan langit dan bumi dengan Paus Fransiskus yang memilih hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Mungkin yang perlu kita renungkan dari semua ini adalah bahwa hidup dalam kesederhanaan adalah pilihan yang jauh lebih mulia daripada mengejar kekayaan dan kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Paus Fransiskus telah menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan tinggi tidak harus diiringi dengan kemewahan. Sebaliknya, justru dengan kesederhanaan itulah seorang pemimpin bisa lebih dekat dengan rakyatnya. Dan pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling kaya atau yang paling berkuasa, tapi siapa yang hidup dengan ketulusan dan memberikan yang terbaik untuk sesamanya.